Yes, sudah Februari dan buat kalian yang mendengarkan readingan kali ini dan sudah berada di tengah Februari ataupun masih di awal Februari atau sudah lewat Februari. Tapi yang jelas dan yang pasti bacaan kali ini buat kalian semua teman-teman Virgo ataupun cross watchernya Virgo ataupun orang-orang yang kepo dengan kehidupannya Virgo. Asik ya. Siapa ya? Punya tetangga nggak kamu yang zodiaknya Virgo? Nah, kita lihat yuk teman-teman ya. Monthly reading bacaan bulanan ya, bulan Februari kita bakalan baca secara general Virgo kayak apa, terus abis gitu juga secara keuangan, secara kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nanti kita bakalan lihat ya, kepo-kepoin teman-teman. Dan juga untuk teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel ini ataupun channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, ada Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia Sound Healing, teman-teman ya, silahkan segera subscribe. Tapi jangan cuma di subscribe aja, di like, jangan cuma di komen aja, tapi juga disimak baik-baik teman-teman. Karena siapa tahu bermanfaat ya buat teman-teman semua. And then yang sampai sekarang aja masih belum pada tahu gimana sih Kak caranya supaya bisa private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia. Kalian boleh kontak ke email, ya email ada di oraclecardindonesia@gmail.com atau kalian boleh klik di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Di sana ada nomor WhatsApp yang tertera di sana ya, dan juga ada alamat email juga teman-teman. Kalian boleh lihat cek di sana tiap-tiap deskripsi ya. Kecuali video-video lama kali ya. Kalau yang sekarang-sekarangan ini ya banyak sih. Kalau misalkan nggak nemu, kalian boleh menuju ke bio ya. Oke, yuk kita baca yuk Virgo ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Virgo. Ya. Baca yuk. General ya. Februari. Di kota Jili. Oh itu Januari ya. Oke. Wow. Sebenarnya kalau misalkan dibilang di sini ya, ada beberapa hal yang sudah kamu inginkan lama ya. Artinya di bulan-bulan yang lalu ataupun mungkin tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Itu bisa potensinya bisa kamu dapetin di bulan ini teman-teman ya, di bulan Februari ini. Walau kamu juga mesti belajar untuk lebih konsisten gitu. Artinya jangan kayak gini nih, aku udah dikasih ini gitu, udah dapet nih gitu kan, terus abis gitu ada tuh cerita-cerita, udahlah aku udah gak suka lagi gitu kan ya, udahlah aku udah gak ini lagi, gak kepingin lagi gitu ya. Nah ini udah dia gitu kan. Kalau misalkan udah mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan tapi kamu lupa bersyukur, yang ada besok lagi kamu gak dikasih ya. Gitu ya teman-teman. Lalu juga ini bulan yang mesti perhatikan mood ya. Jadi kalau misalkan kayak keserempet dikit ya, keserempet emosi sedikit gitu, jangan langsung jadi kayak petasan banting ya gitu, tapi ditelaah dulu gitu. Kalau perlu tahan nafas dulu, tarik nafas, keluarkan gitu kan, bener-bener stabil baru take action gitu. Jadi jangan langsung gitu loh teman-teman ya, karena kearogansian itu bakalan menghancurkan banyak hal. Nah ini ada kartu power juga ya, hati-hati dengan figur otoritas atau sosok otoritas yang kemungkinan besar memegang hal yang jauh lebih daripada kamu teman-teman ya. Ini juga kamu mesti hati-hati dengan kearogansian diri kamu sendiri ya. Yang namanya orang arogansi itu gak pernah menang teman-teman ya. Ini dia nih ya, ada kartu power. Ini adalah kartu dimana diingetin buat apa sih sebenarnya. Sometimes kadang-kadang ya manusia itu perlu mengakui kalah gitu. Manusia tuh terbatas loh teman-teman, sangat terbatas. Kita tuh bisa tua, kita tuh bisa mati, kita tuh bisa lelah, kita tuh bisa capek banget ya, bisa. Jadi ego kita yang kadang-kadang membuat kita itu jadi berantakan semua gitu pada akhirnya ya. Nggak perlu yang namanya menang-menangan gitu. Sometimes ketika kita mengakui bahwa diri kita kalah, sebenarnya pada saat itu kita menang teman-teman ya.
Itu. Lalu juga potensi ketemu dengan seseorang yang udah lama nggak ketemu ya. Secara kontak silaturahmi juga udah putus ya, tapi ada potensinya ketemu ya. Seperti itu. Tapi ya itu dia teman-teman ya, kalau misalkan ketemu jangan sombong gitu loh. Ya, jangan sombong. Tapi tinggi hati aja gitu loh. Ya. Alright, ini secara overall di bulan Februari ini kurang lebihnya seperti itu, ada hal-hal baik ya yang kemungkinan terjadi, hal-hal yang kamu inginkan udah lama kemungkinan besar akan bisa terwujud di bulan ini. Amin ya. Lalu kita lihat untuk yang lebih spesifik teman-teman di keuangan ya. Keuangannya seorang Virgo di bulan Februari ini seperti apakah? Kita lihat ya. Meninggalkan dirimu setulus-tulusnya jiwa, kuserahkan semua. Ada hal-hal di mana itu tuh bisa jadi pembelajaran ya, hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin kamu udah pernah lakukan dan kamu tahu bahwa itu adalah hal yang kurang tepat gitu. Nah itu jangan diulangin teman-teman ya, jangan diulangin gitu, tapi lampaui hal tersebut ya. Saat yang bagus ya, dimana kemungkinan besar walaupun ada banyak sekali hal-hal yang perlu lebih concern ke family atau keluarga, banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang kaitannya dengan keluarga ya teman-teman, tapi bulan ini adalah bulan dimana kamu bisa kayak celebration untuk kerja keras kamu selama ini gitu. Jadi kemarin-kemarin kamu mungkin udah luar biasa mencurahkan segala sesuatu ke pekerjaan dan lain-lain sebagainya ya, dan udah mulai lumayan nih gitu kan, udah mulai bisa bernafas nih dengan lega gitu. Jadi ya sometimes perlu lah yang namanya celebrate gitu. Jadi belajar mensyukuri ya, jangan cuman kayak apa aja sih yang in gitu ya, apa aja sih yang masuk yang itu aja gitu kan, yang terus gitu, terus dikejar ya, nggak akan pernah ada habisnya teman-teman ya. Seperti itu, yang ada malah kita capek dan yang ada malah kita lelah sendiri. Nah, seputar keuangan di bulan Februari ini akan penuh dengan tanggung jawab keluarga ya, atau sesuatu hal yang berkaitan dengan keluarga yang mungkin juga masih belum selesai dan harus diselesaikan ya. Ada banyak sih, dan pembelajaran dari hal-hal yang sudah berlalu ya. Ya jangan diulangin lagi gitu loh. Right ya, ini buat keuangan kamu. Sekarang kita bakalan menuju ke kesehatan dulu ya. Tulus-tulusnya jiwa, serahkan kesehatan. Perlu banget yang namanya dijaga, diwaspadai daerah-daerah sekitar kepala ya teman-teman. Entah kenapa ada tekanan-tekanan stressing yang terlalu berlebihan yang membuat kepala sampai ya kemungkinan besar di kayak leher ya, di belakang leher yang bener-bener kayak manteng banget gitu loh teman-teman ya, pusing, migrain ya, daerah-daerah seputar kepala. Kaitan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan uang ya, seperti itu yang membuat kamu ini pusing 7 keliling dan kesehatan pada akhirnya juga ikutan terganggu ya, seperti itu. Jadi lebih disarankan buat apa sih sebenarnya, bebaskan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan teman-teman, artinya realistis deh ya, sekarang ini aja gitu, karena ini tuh baru awal gitu loh, kamu tuh baru akan memulai, kamu tuh baru akan berjalan gitu. Jadi nggak perlu memusingkan sesuatu hal yang sebenarnya ya itu masih jauh gitu loh ya, seperti itu. Jadi kesehatan ini lebih ke kesehatan pikiran ya, semoga nggak sampai sakit kepala sih ya. Oke, ini buat
kesehatan kamu. Nah sekarang kita akan menuju ke love reading. Nah love reading ini kita bakalan bagi jadi 3 ya. Yang pertama kita ke jomblo dulu ya. Buat kamu yang jomblo, merapat. Merapat. Jomblo. Jomblo. Yang pasti-pasti aja yuk teman-teman, kalau ada yang ngajakin kamu buat berhubungan secara gantung. Gimana coba berhubungan secara gantung? Kebayang ya. Maksudnya nggak ngasih kepastian gitu loh teman-teman ya, gantung. Ya mendingan nggak usah ya. Artinya yang pasti-pasti aja lah gitu loh ya, yang pasti-pasti aja. Seperti itu. Dan ini sih lebih ke fokus ke saat ini, ke hal-hal yang memang kamu sedang apa sih, kayak harus prioritaskan gitu loh teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau memang tidak ada pasangan kan bukan berarti hidup kita ya udah stuck di sana-sana aja, kan enggak ya. Bisa yang namanya diisi dengan hobi, dengan apa yang ingin kamu lakukan ya, dengan apa yang ingin kamu kerjakan ya, seperti itu. Lalu juga seputar-putaran dengan pekerjaan ya teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang bakalan ngomongin kamu di belakang ya, di pekerjaan, di kantor lah atau di apalah gitu kan, sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi diomongin di belakang, diprotes gitu loh teman-teman, tapi nggak berani ngomong sama kamu di depan ya. Gitu. Oke ya, sekarang kita menuju ke kamu yang udah berkomitmen ya, punya komitmen, punya pasangan, suami, istri, pasangan ya, pacar ya, calon ya, gitu juga bisa nih. Kita lihat ya. Ini sih lebih ke belajar untuk mengungkapkan apa yang dirasakan ya teman-teman ya. Artinya kayak kita tuh nggak bisa ngarepin orang lain tuh ngertiin kita tuh kayak apa gitu ya. Kita diem ya, kita haus nih gitu, tapi kita diem aja dan kita tuh cuma lirik-lirik orang sebelah kita gitu, dan kita berharap bahwa dia yang bakalan datang bawain kita minum gitu. Nggak bisa lah gitu kan ya, itu impossible banget teman-teman. Jadi ya sama pasangan pun juga kayak begitu gitu, ngomong, bicara gitu. Kalau emang kamu haus ya minta tolong gitu kan ya, ataupun kamu bisa ngambil sendiri juga nggak masalah sih gitu kan. Tapi at least tuh bicara gitu loh teman-teman ya, ucapkan atau ungkapkan apa yang memang benar-benar kamu rasakan gitu. Jadi dengan begitu kamu justru membuka komunikasi yang bagus. Jadi ini sih lebih ke masalah komunikasi ya, masalah komunikasi, masalah bicara, masalah how to communicate ya, effective communicate ya, seperti itu. Jadi belajar untuk say thank you ya, sometimes that's a small thing gitu, tapi make a big difference ya. Jadi benar-benar kayak hal kecil tuh kadang-kadang kita lupain, padahal sebenarnya kalau misalkan kita lakukan hal yang kecil tersebut ya, itu bisa membuat satu perubahan yang besar dalam hidup gitu loh teman-teman ya. Jadi ya belajar buat bersyukur, belajar untuk saling apa sih, kayak menghargai ya, menghargai pasangannya, seperti itu. Oke ya, right? Kita lihat untuk kamu punya relasi sih, punya relationship sih, tapi kompleks gitu, complicated ya. Kita lihat, akan wis. Sebenarnya ini rawan konflik ya. Kalau misalkan dibilang rawan konflik, sedang ada konflik-konflik yang terjadi teman-teman ya. Dan saran sih di sini untuk bisa merilis yang sudah berlalu. Yang lalu ya sudah berlalu gitu loh teman-teman ya. Saatnya untuk melangkah ke arah yang jauh lebih baru gitu. Dan saatnya untuk kayak misalkan ketika sekarang ini mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang notabene dalam tanda kutip dia mungkin udah punya pasangan ya teman-teman, atau kamu yang udah punya pasangan, atau ya sekompleks itulah ya. Belajar dari pengalaman, belajar dari yang kemarin-kemarin ya. Ya udah jangan diulangin lagi gitu loh ya. Lepaskan, maafkan, walaupun itu gampang teman-teman ngomongnya doang ya gitu ya. Tapi ya pada kenyataannya juga ya lama, bahkan mungkin ada yang sampai puluhan tahun gitu loh bisa memaafkan ya kan. Nah saatnya untuk sebenarnya ketika kita menghadapi satu fase gitu kan,
kalau orang bilang kegagalan, tapi sih aku nggak bilang kegagalan ya teman-teman ya, tapi satu fase yang memang sudah berakhir gitu kan. Jangan langsung membuka lagi fase yang baru ya dengan orang yang baru, tapi bukalah fase untuk diri kamu sendiri gitu ya. Heal, recovery yang memang benar-benar kamu pakai waktu itu untuk sembuh dulu gitu dari luka-luka yang kemarin-kemarin itu kamu terima. Akan jauh lebih efektif sih teman-teman ya, ketimbang udah bonyok-bonyok nih, udah luka nih gitu kan, mau buka lembaran baru ya bener sih baru gitu kan baru banget gitu, tapi baru luka ya juga nambah luka, bukannya nambah dikit tapi malah nambahan banyak gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi saran sih ayo lakukan action gitu ya, untuk stop, untuk moving, untuk merilis, untuk udah lepas gitu ya, yang sudah berlalu ya udah gitu. Oke ya, ini buat love readingnya kamu ya. Sekarang kita bakalan lihat di bulan Februari ini hal-hal baik apa sih ya yang mungkin terjadi di bulan Februari ini ya. Kita lihat. Oke. Kalau misal dilihat itu lebih ke sesuatu janji ya, sesuatu hal yang sudah sudah apa sih, kayak sudah dijanjikan gitu ya, kamu akan dapatkan sih teman-teman ya, berkaitan dengan komitmen, berkaitan dengan seseorang yang memiliki sebuah janji dengan kamu. Tapi ini memang sebuah apa ya, kayak sesaat gitu ya, sesaat. Jadi bukan sesuatu hal yang kayak udah lama banget gitu ya, enggak, tapi ini sesaat dan kamu dapetin gitu loh teman-teman, kamu dapetin, and that's okay sih ya. Jadi tentang suatu janji yang kamu akan dapatkan di bulan ini. Lalu juga lingkungan ya, lingkungan yang tadinya mungkin mengikat ke arah yang kurang baik dan sebagainya, ini juga ada potensi-potensi berubah satu persatu teman-teman ya. Yang jelas keinginan ya, janji-janji ini juga akan terpenuhi di bulan ini. Oke sih ya, quite oke, hal-hal baiknya. Dan kalau misalkan dilihat dari dan didengarkan dari pertama sampai sekarang ini, tidak ada sesuatu hal yang kayak mencengang gitu atau mengerikan gitu tuh, nggak ada tuh. Hal-hal yang perlu diantisipasi, kalau ada hal-hal baik pasti ada hal-hal yang perlu diantisipasi. Apa sih ya? Yang jelas emosi ya naik turun banget, mood iya teman-teman ya, dan ego, pembuktian diri ya, penting gak sih teman-teman ya? Menurut tergantung sih ya, tapi kalau misalkan menurut aku sih kurang penting ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kayak secapek-capeknya kita membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa, kalau yang dibuktiin ini juga nggak paham kita membuktikan apa, juga percuma kan ya, seperti itu. Jadi nggak perlu sih ya, nggak perlu segala sesuatunya itu dengan ego diri, menunjukkan yang paling ya, nggak perlu sih. Potensi-potensi ketidakseimbangan ya, jadi ketidakseimbangan tuh luas teman-teman ya, ketidakadilan, ketidakseimbangan ya, potensi yang mungkin terjadi. Tapi ya ingat bahwa apapun yang terjadi di luar sana dengan orang-orang yang di luar dari diri kita, itu sebenarnya adalah just a reflection ya, cuman refleks aja dari dalam dirinya kita. Jadi kalau misalkan kamu mau merubah seseorang ya, yang bisa kamu rubah adalah diri kamu sendiri. Orang lain mah nggak bisa, cuma numpang doang, misi numpang lewat gitu. Right ya teman-teman, ini buat kamu teman-teman Virgo dimanapun kalian berada ya, hal-hal yang perlu diantisipasi. Nah sekarang ini yang paling penting sih sebenarnya ya, saran-saran buat ngadepin bulan ini tuh apa ya, saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini apa coba, ayo. Oke, ini bicara mengenai empati. Jangan melulu yang namanya kayak aku yang paling bener gitu loh teman-teman ya, jangan.
Ya, jadi gini, kadang-kadang orang tuh kalau misalkan emosi atau mau membuktikan apa-apa itu justru malah bukannya benar malah tambah salah gitu ya. Kadang-kadang orang keluar mencari pelampiasan keluar dan sebagainya. Bukan nggak boleh sih teman-teman. Tapi kalau misalkan kamu mau keluar ya dalam posisi tenang itu pasti malah jadi berkah gitu loh, bukan jadinya ambiar teman-teman ya. Jadi ini belajar untuk lebih empati ya, punya simpati ya, walaupun kalau kita lihat harus imbang ya, nggak bisa yang namanya kita menjaga perasaannya orang lain terus sedangkan perasaan kita sendiri kita hancurin gitu, itu juga nggak boleh ya. Oke, lalu juga untuk teman-teman yang sedang menyembuhkan diri, yang sedang berada di fase ingin sembuh teman-teman ya, ini saat yang tepat ya untuk bisa berhenti sejenak, untuk bisa menyembuhkan diri sejenak teman-teman. Setelah itu ya udah, ayo gitu ya, jalan gitu. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ya itu adalah sesuatu hal yang ya butuh yang namanya tanggung jawab ya. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu hal dan mungkin sesuatu hal tersebut adalah di luar dari kebiasaannya kita ya, maka hal yang sangat oke kalau ya kita juga bisa bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri ya. Seperti itu. Kita nggak pernah tahu sih teman-teman, orang masing-masing pilihan itu kan pasti ada lah yang namanya konsekuensinya, ya kan? Pasti ada kayak gitu. Ya cuman banyak yang lari sih, nggak banyak yang berani. Semoga kalian salah satu yang berani ya. Amin. Nah, buat teman-teman Virgo, ini buat kamu ya readingan bulan Februari ini. Semoga bulan Februarinya kamu penuh dengan kasih sayang ya. Katanya begitu gak sih ya? Atau penuh dengan coklat. Ya, amin. Kita jumpa lagi di next month ya, bulan depan dengan bacaan yang pastinya jauh lebih luar biasa lagi ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.